Selamat menyampaikan salam ulang kami, salam bahagia selalu bersama Bapak Wakil Bupati Pamekasan, Bapak Dr. Insinyur Haji Raden Bagus Fatah Yasin MS. Beliau cukup bersahaja bersama masyarakat di Pamekasan. Terima kasih atas kehadirannya dan hadirin sekalian untuk merapikan tempat duduk Anda karena sesaat lagi prosesi acara akan segera kita mulai. Izin untuk memulai acara minggu kedua Persedi Pamekasan. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dipertemukan pada pagi hari ini dengan cuaca yang cukup baik dan cerah sekali di Kabupaten Pamekasan untuk sebuah kegiatan senam yang sudah dilakukan untuk bersama. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan tawaran dari kepada kita semua untuk sebuah keselamatan di dunia wal akhirah. Bupati Pamekasan, Bapak Dr. Insinyur Haji Raden Bagus Fatah Yasin MS, dan yang kami hormati Ibu Haja Fadilatul Jannah SHMM sebagai Ketua SHI Kabupaten Pamekasan, dan yang kami hormati Bapak Dr. M. Muklis, spesialis paru dari Rumah Sakit M. Nur Pamekasan, dan ahli medis dari Rumah Sakit M. Nur Pamekasan. Berikut Terawan Terawati Kabupaten Pamekasan serta hadirin sekalian yang kami hormati. Pada pagi hari ini, hari Sabtu 5 Agustus 2023, bertepatan di Pendopo Kabupaten Pamekasan, sambil kita memperingati menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di tahun 2023 dalam sebuah seminar yang mempersembahkan sosialisasi pencegahan TBC dan asma bersama Bapak Dr. M. Muklis, spesialis paru dari Rumah Sakit M. Nur Pamekasan. Lagu Indonesia Raya dan Mas Pamekasan. Hadirin dimohon berdiri.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang saya hormati Dr. Mukhlis, Spesialis Paru sekaligus beliau narasumber, Bapak Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, Ketua KONI atau yang mewakili undangan dan segenap pengurus STI Kabupaten Pamekasan. Mohon maaf yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kami bisa menyelenggarakan kegiatan senam dan sosialisasi pencegahan penyakit asma atau TBC tahun 2023 dengan tema dari Pamekasan menuju Indonesia bebas TBC. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, latar belakang kegiatan ini antara lain: yang pertama, sesuai arahan Dr. Mukhlis, Spesialis Paru pada tanggal 21 Juli bahwa penularan TBC sama dengan penularan COVID-19. Penyebab COVID adalah virus, sedangkan asma adalah bakteri. Latar belakang yang kedua, Indonesia menempati urutan kedua setelah India dengan kasus sebanyak 845.000. Bayangkan, kasus di Indonesia sebanyak 845 juta dan kematian sebanyak 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Yang ketiga, permasalahan TBC tidak dapat diselesaikan jika hanya dibebankan pada sektor kesehatan saja, akan tetapi perlu koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan TBC di Indonesia. Untuk itu, kami Senam Merah Indonesia Kabupaten Pamekasan siap berkontribusi penanganan pasca pengobatan medis. Karena Senam Merah bukan saja mempunyai manfaat pengobatan, tetapi juga bersifat pencegahan dan mempunyai sifat penyembuhan sakit. Kegiatan sosialisasi ini adalah suatu bentuk keterlibatan kami Senam Merah Indonesia bersama Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan dalam penanggulangan TBC sesuai amanah Perpres nomor 67 tahun 2021. Tahun 2021. Dari beberapa ormas dan kader TBC, kami sengaja mengundang komunitas Ya Bisa adalah sebuah yayasan program prioritasnya adalah program peduli TBC. Yayasan ini membantu pemerintah dalam temuan kasus TBC
dan di seluruh kecamatan semakin banyak orang yang paham akan TBC, semakin banyak orang bicara tentang TBC, akan cepat tereliminasi seperti COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya. Untuk selanjutnya kami mohon Bapak Wagub untuk membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan mengarahkan dan sekaligus membuka acara sosialisasi pencegahan TBC dan asma oleh beliau Wakil Bupati Pamekasan Bapak Dr. Misio Haji Raden Bagus Fatayasi MS. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua STI Kabupaten Pamekasan, tepuk tangan untuk Ibu Fadilah. Kalau tidak keliru, Bu Fadilah pernah menjabat asisten Ekbal Kabupaten Pamekasan. Saya waktu itu asisten ekonomi pembangunan Provinsi Jawa Timur, jadi terletak Ibu Fadilah. Yang saya hormati Ibu Yeni Masrukin, tepuk tangan Ibu Masrukin, selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati, ini kok serba kebetulan ya. Saya alumni Universitas Jember, Bu Fadilah alumni Universitas Jember. Narasumbernya Pak Dokter ini alumni Universitas Jember. Tepuk tangan Universitas Jember. Ini bukan serba kebetulan, tetapi memang Allah sudah mentakdirkan bahwa di acara sosialisasi pencegahan TBC dan asma hari ini adalah orang-orang yang memang dari satu alumnus. Ternyata setelah acara ini jam 9 nanti ada alumni Jember yang punya wisata petik melon sultan di daerah Kadur sebentar lagi. Dan pada tanggal 13 Agustus minggu depan saya didapuk menjadi ketua dari koordinator daerah keluarga alumni Universitas Jember di Madura. Mungkin kalau diukurkan sebanyak ini ya yang ada. Yang saya hormati, tepuk tangan untuk Pak Kepala Dinas Olahraga Disporapar Kakus dan seluruh keluarga besar STI Kabupaten Pamekasan. Yang saya banggakan, STI sudah mempersembahkan kepada masyarakat Pamekasan melalui acara yang sangat penting dan strategis, yaitu sosialisasi terhadap penyakit TBC dan asma. Yang menurut Ibu Fadilah tadi, kita di Indonesia termasuk urutan kedua di dunia setelah negara India. Oleh karenanya maka penting bagi kita dan seluruh keluarga besar STI, kecuali di Kabupaten Pamekasan
dan pemerintah Bupati menyampaikan banyak terima kasih bahwa dengan gerakan-gerakan olahraga di kelompok apapun, dampaknya terhadap ekonomi, dampaknya terhadap kemiskinan, dampaknya terhadap pengangguran ini sangat besar. Dan yang paling sangat dirasakan adalah dampak terhadap penurunan stunting di Kabupaten Pamekasan yang tahun lalu masih ada pada angka 38,8%, maka tahun ini sudah tinggal 8% penduduk Pamekasan yang stunting. Ini juga insya Allah kontribusi dari keluarga besar Senam-Tera Indonesia di Pamekasan. Oleh karenanya, maka kita harus terus menggelorakan, harus memperluas, harus memperbanyak anggota-anggota dalam kepengurusan Senam-Tera Indonesia di bawah kepemimpinan Ibu Fadilah dan bapak-bapak sekalian yang ada di dalamnya. Dan dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seizin seluruh yang hadir, maka saya membuka secara resmi acara sosialisasi terhadap penyakit pencegahan penyakit TBC dan asma hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2022 secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa untuk kegiatan di pagi hari ini, dan kami mohon kesediaan dengan hormat untuk menempati tempat yang sudah kami siapkan kepada beliau pemateri dari Rumah Sakit M. Pamekasan, seorang dokter untuk spesialis paru. Beliau adalah Dr. M. Buklis, spesialis paru dari Sakit Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Lexi dari RSUD Muhammad Nur Pamekasan. Pada pagi kali ini akan memberikan sedikit materi atau sosialisasi tentang pencegahan TBC dan manfaat senam asma yang tadi pagi sudah dilaksanakan senam asma bersama Bapak Ibu Tera. Kali ini RSUD Muhammad Nur membawa narasumber spesialis paru yaitu Dr. Mulis, yang dimana beliau sudah mahir di paru seperti itu. Nanti kami beri waktu 30 menit, ya 30 menit penyampaian materi. Yang pertama yaitu terkait dengan manfaat senam asma, dilanjutkan dengan TBC. Selanjutnya ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Saya bagi dua sesi. Sesi pertama 3 bertanya dan sesi kedua 3 bertanya. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Muhammad Mulis, SPP, dipersilakan. Enak dekat gini. Kalau kita punya saya hormati Ibu Fadilah sebagai Ketua SDI Pamekasan, Bapak Kusnairi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, ada Ibu Suka, Ibu Suki, dan ada beberapa juga yang saya sangat hormati, Bapak Bibis dan Ibu Sri Sumari. Saya bisa sebutkan karena bapak beliau berada media. Terima kasih. Jadi kulitnya itu kulit atau tulangnya itu sudah diperiksa dan ada kuman pipinya.
Dan TB ini tidak hanya menyerang, mohon maaf, yang ekonomi menengah ke bawah, tidak, jangan salah. Menengah ke atas juga ada, artis ada, jenderal ada. Coba kalau saya sebutkan kan nggak enak namanya. Jadi saya pernah sudah pernah tugas di Rumah Sakit Panti Rapih Jogja. Saya ditunjukkan tempat menginapnya Jenderal Sudirman. Beliau juga pernah sakit TBC. Ini kondisi TB di Pamekasan. 100 orang, hanya 22 yang mau berobat. 78-nya kemana? Nah, bisa ya saya mau nyebut ada di sini enggak? Kalau di sini sehat-sehat semua insya Allah. Ya ada di sekitar kita. Bisa saja orang yang nyapu di pinggir jalan, dan bisa saja orang yang kerja di rumah kita atau yang di pasar terutama. Karena kita sudah, mohon maaf ya, mudah-mudahan saya tidak kena, mudah-mudahan semuanya sehat lah gitu. Tapi kan kita tidak tahu kuman itu ada di mana. TB itu ukurannya mikro, hampir sama dengan COVID. COVID ini memberikan bagi saya, mohon maaf, bagi saya itu ada hikmahnya. Meskipun saya tiap hari, tiap menit bahkan itu HP nggak pernah berhenti berbunyi. Pasien meninggal, pasien gagal nafas, pasien ARS. Ini juga beda dengan obat-obat yang lainnya. Ada yang berobat sembuh bisa dilepas, bisa. Kalau TB harus berobat sampai tuntas. Tidak harus sampai sembuh juga, harus sampai tuntas. Meskipun sembuh itu hanya kelihatannya saja sembuh, tapi luarannya dalamnya belum tentu. Karena pengobatan TB itu ada dua, fase awal sama fase lanjutan. Fase awal itu 2 bulan. Kalau yang sensitif obat, jadi fase awal itu kayak nembak bom, gitu ya. Jadi areanya udah kena semua. Tapi mereka masih punya tentara yang sembunyi. Saya mesti ibaratkan seperti itu. Ibaratnya kita perang, kita minum obat 2 bulan pertama itu bombardir, bom. Dan nembaknya nggak spesifik, maksudnya nggak khusus. Ada beberapa kuman itu yang sembunyi. Nah, disusul dengan pengobatan berikutnya, itu snipernya. Nah, fase lanjutan itu sebagai snipernya. Dia turun, nembak yang sembunyi di belakang pohon, nembak yang sembunyi di belakang batu, seperti itu. Jadi kalau itu nggak dilanjutkan, yang sembunyi-sembunyi ini jadi kebal. Dia keluar lagi, beranak pinak lagi, berproduksi lagi. Jadi kalau ada serangan lagi, dia sudah tahu caranya menghindar. Oh, nanti saya mau diserang dari sini, saya harus hindar ke sini. Itu yang namanya kebal obat. Nah, saya ibaratkan seperti itu. Alhamdulillah banyak yang paham. Dan beberapa pasien yang sudah pengobatan kebal obat itu alhamdulillah banyak yang sembuh. Salah satu contohnya tadi itu dari Walu ya, dari Puskesmas Walu. Beliau sekarang tinggal sendiri. Nah itu stigma masyarakat sekarang yang jadi masalah. Pengobatan sudah stigma masyarakatnya, orang-orang sudah kena TB dibilang orang kena cekek. Kalau cekek ya, mungkin yang dari Jawa nggak paham. Cekek itu santet ya. Itu dikiranya orang kena santet, padahal kan itu memang ya kena TBC ya. Jadi orang itu dihindari, orang itu dikucilkan. Tapi TBC saya nggak mau ngomong basa-basi. Tadi itu contohnya sudah sampai kakaknya itu juga ditaruh di rumah sendiri, dan orang itu kalau mau lewat depan rumahnya takut karena takut ketularan TBC. Itu stigma dari masyarakat. Saya harap semuanya nanti pulang dari sini bawa bekal paham. Dari beberapa kasus yang ditemukan, saya menuding diri saya sendiri. Ada juga kemungkinan mungkin saja saya juga sedang terkena TB atau apa. Untuk itu saya bertanya, ciri-ciri apa yang bisa ditemukan kepada masyarakat umum. Dan yang kedua, tadi berbicara tentang sesak nafas. Arti dari sesak nafas itu seperti apa? Saya mengalami misalnya bekerja berat, ngos-ngosan, apakah itu sesak nafas dan juga akan mengarah ke TB.
dibilang cara diet yang efektif ya nanti kalau dibilang gitu. Terus yang keempat itu biasanya keringat malam. Kalau udah malam mulai ini karena bakteri TB ini dia bekerjanya aktifnya itu pada malam hari, menjelang malam atau menjelang pagi. Jadi perubahan itu masa bakteriologisnya, masa inkubasinya. Terus yang kedua oh ya oke, sesak nafas. Sesak nafas itu kalau kita bernafas lebih dari 24 kali dalam 1 menit. Jadi dihitung saja Pak. Normalnya itu 18 sampai 20. Kalau kita sesak nafas karena lari, karena angkat beban berat, hanya sesaat, bukan. Tapi sesak nafas itu kalau berlangsungnya agak lama, bahkan bisa lebih dari 1 menit, 2 menit gitu. Dan respirasi rate, laju nafasnya itu udah lebih dari 24 kali, itu namanya sesak nafas. Pertolongannya apa? Pertolongan pertama adalah airway. Airway ini jalan nafasnya harus clear, harus bersih, nggak ada dahak, nggak ada biasanya kalau ada ini ada gigi pasangan atau apa yang nyangkut di dalam ini harus clear. Airway breathing itu pakai oksigen. Nama saya Muhammad Rasid. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana memperlakukan anggota keluarga serumah yang terkena TB? Simpel ya. Apakah TBC itu dapat sembuh dengan sendiri? Simpel Kalau susah ya. Kalau TBC itu harus dengan pengobatan, apakah ada efek samping dari pengobatan tersebut? Terus yang itu dapat menular ke dewasa. Adakah hubungan rokok dengan TBC? Nah ini nanti saya dimarahin sama Pak Kus ini. Ada medis, ada non medis. Medis dengan obat jelas, non medis ya dengan gaya hidup kita. Olahraga, hidup sehat, gak begadang, itulah. Lanjut. Pengobatan non medis dengan nafas ini sudah senantiasa udah tahu semua kayaknya push sleep breathing. Jadi nafasnya lewat dari hidung, keluarnya dari mulut seperti mulut ikan, maaf, seperti mulut ikan, mencucu. Itu salah satu cara untuk mengeluarkan CO2 yang ada di tubuh kita. CO2 itu gas beracun yang nggak dibutuhkan sama tubuh kita, itu yang dikeluarkan. Dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, kalau jumlahnya besar, gagal nafas kita. Kayak mulut ikan gitu ya. Lanjut, nah senam merah ada gitu. Gerakan-gerakan dari senam asana. Yang pertama jelas itu di sini masuk berdoa, karena kita tidak tahu olahraga itu kadang kita memaksakan diri untuk berolahraga biar sehat dan ternyata kita tidak bisa memantau diri. Makanya sekarang ada, maaf ya, saya lagi pakai soalnya smartwatch. Jadi ini bisa menghitung heart rate kita. Saya kalau lari lihat ini Bu, heart rate kalau sudah lebih dari aerobik saya, jadi zona aerobik itu 180 dikurangi usia kita. Nah itu heart rate kita kalau kita lagi olahraga. Jangan lebih dari itu. Kalau kita rendah, nanti jantungnya itu ngetril, aritmi. Kalau sudah seperti ini, dia nggak nyampe oksigennya ke otak kita. Lah, yang kemarin saya lari di Bandung kemarin, tanggal 30 kemarin. Saya di Bandung, half marathon, kilometer 12, ada peserta runner pelari dari Banjarmasin meninggal. Karena cuaca waktu di Bandung itu dingin, jadi dia merasa enak, lari aja terus. Dia nggak memperhatikan heart rate-nya, ternyata udah lebih dari zona aerobnya. Zona aerob itu zona di mana oksigen kita tuh bisa maksimal ke otak, oksigen bisa maksimal ke sel otot kita, oksigen bisa maksimal ke sel pembuluh darah kita. Itu zona aerobik. Berapa tadi? 180 dikurangi usia. Nah ini kan saya usianya 20 nih. Jangan protes loh ya, 20. Bebas, pembicara itu bebas. 40, saya 39 mau 40. 180 dikurangi 40 kan berarti saya harus lari dengan
145 itu sudah hadir maksimal saya zona aerobik. Kalau mau maksa ya bisa lewat 150 bisa, cuma itu hanya beberapa menit karena nanti laktat yang keluar, bukan oksigen yang keluar sebagai kalori kita. Kalau pemanasan adalah depo oksigen, depo darah, jantung sudah siap.